Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak dosen serta teman-teman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali untuk membahas dan meneruskan materi dengan judul baru, yaitu Perbandingan Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan kami, kelompok 12 yang beranggotakan Ahmad Riki Zakaria dan Anis Nurul Afifah. Baik, kemudian materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pemikiran pendidikan perspektif Muhammadiyah, dan yang kedua, pemikiran pendidikan perspektif Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, pada bagian pertama, yaitu pemikiran pendidikan perspektif Muhammadiyah. Pada poin A, sejarah singkat lahirnya pendidikan Muhammadiyah. Yaitu yang pertama, berangkat dari faktor masyarakat yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang mana hal tersebut bercampur dengan praktek bid'ah, khurafat, syirik, dan tahayul. Yang kedua, yaitu karena memperhatikan hal di atas, kemudian pada tahun 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti yang gambar di sebelah, beliau mendirikan organisasi serta sekolah atau madrasah dengan nama Muhammadiyah. Kemudian, sekolah Muhammadiyah perpaduan antara dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan westernisasi. Selanjutnya, poin B yaitu pendidikan perspektif Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah merupakan gabungan antara pondok pesantren dengan sekolah. Berbentuk seperti pondok tetapi dilengkapi kurikulum dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan umum dan memakai peralatan sekolah seperti papan tulis, bangku, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, penyusunan kurikulum pendidikan Muhammadiyah yaitu untuk yang pertama mengembangkan potensi peserta didik, kedua menumbuhkan nilai-nilai moral akhlak dalam konteks perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada, yang ketiga menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik, memperkaya khasanah budaya manusia, dan menyiapkan peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup serta mampu dan berani menghadapi tantangan hidup sesuai dengan zamannya yang dijiwai oleh spirit Islam. Kemudian, upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi yang pertama tujuan pendidikan, yang mana menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Selain itu, berupaya menumbuhkan kesadaran beragama, menumbuhkan rasa rela, optimisme, percaya diri, tolong-menolong, kasih sayang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu materi pendidikan. Yang poin pertama, pendidikan moral atau akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, model mengajar. Di dalam penyampaian pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi kontekstual. Sebagaimana yang poin di bawah ini, itu cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem weton dan sorongan.
Kemudian bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab agama, sedangkan di Madrasah Muhammadiyah bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Kemudian hubungan guru dan murid. Di pesantren, hubungan guru dan murid biasanya terkesan otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan Madrasah Muhammadiyah mulai mengembangkan hubungan murid-murid yang akrab. Dan mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya pada poin kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi kelompok kami yang pada poin yang kedua, yaitu tentang pemikiran pendidikan perspektif Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang peduli akan pendidikan. Beliau memiliki keilmuan yang mumpuni dan dedikasi tinggi di dunia pendidikan. Beliau juga tidak hanya berfokus dalam pendidikan agama, bisa dikatakan sebagai sosok ulama yang toleran atau moderat dalam pendidikan, karena beliau menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Namun yang selanjutnya pendidikan perspektif Nahdlatul Ulama. Yang pertama, urgensi pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganggap arti pentingnya suatu pendidikan. Menurutnya, pendidikan itu penting karena beberapa hal, yaitu pertama, untuk mempertahankan predikat makhluk paling mula yang dilekatkan pada manusia. Kemudian yang kedua, menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika, lahirnya peradaban karena ilmu. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muki ini adalah membutuhkan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Menurut beliau, tujuan ideal dari pendidikan adalah membentuk insan paripurna yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk insan paripurna yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membagi ilmu pengetahuan dalam 3 karakter, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan yang tercela dan terlarang. Ilmu ini tidak dapat diharapkan kegunaannya baik di dunia dan di akhirat. Kemudian ilmu terpuji namun bisa menjadi tercela, yaitu ilmu dalam keadaan tertentu terpuji, namun jika terlalu dalam atau overdosis dapat mengakibatkan kekacauan pikir sehingga dikhawatirkan menimbulkan kufur atau menjauhkan diri dari Allah dan kebenaran. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang terpuji, yaitu ilmu pelajaran agama dan berbagai macam ibadah yang dapat membantu seseorang menemukan kebenaran, kebaikan, dan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan mencari ridhonya. Terus untuk selanjutnya yaitu konsep dasar belajar. Konsep dasar belajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab murid. Yang pertama, etika dalam belajar, kemudian etika murid terhadap guru, etika murid terhadap pelajaran. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab guru, yaitu memiliki etika guru dalam mengajar, dan etika guru bersama murid, etika seorang murid terhadap sumber belajar. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.